Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar agribisnis. Saya, Laila Salisa Najati, dengan NIM D1A020036 dari kelas B Prodi Agroekoteknologi akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai kemitraan agribisnis atau yang disebut dengan contract farming. Pengertian kemitraan. Pengertian kemitraan ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar tersebut dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan satu sama lain. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Pengertian yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, berkesinambungan usaha, peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan skala usaha, dan peningkatan kemampuan usaha. Pengertian yang ketiga, yaitu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan satu sama lain. Landasan kemitraan. Landasan kemitraan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu landasan ekonomi. Landasan ekonomi berisi saling menguntungkan, efisien, dan produktif. Yang kedua yaitu landasan hukum. Landasan hukum yaitu saling mematuhi aturan yang telah disepakati. Landasan yang ketiga, landasan moral. Landasan moral yaitu saling memahami dan mematuhi etika dalam berbisnis. Tahapan-tahapan kemitraan ada 6. Yang pertama yaitu membangun hubungan dengan calon mitra meliputi membutuhkan informasi satu sama lain. Yang kedua, mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra, meliputi dasar strategi bisnis. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis meliputi pemasaran, distribusi, operasional, dan informasi, kelemahan dan kekuatan yang ada, dan keuntungan yang akan dicapai. Yang keempat, yaitu mengembangkan program dari kemitraan tersebut. Yang kelima, memulai pelaksanaan kemitraan agribisnis. Keenam, yaitu monitoring dan evaluasi. Tipe-tipe kemitraan agribisnis yang ada 2. Yang pertama itu tipe universal, yaitu pola hubungan antar pelaku yang tidak memiliki ikatan formal yang kuat. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak adanya hubungan fungsional antara hulu dan hilir. Jaringan bisnis hanya terikat pada mekanisme pasarnya saja. Yang ketiga, antar pelaku hubungannya bersifat impersonal dan tidak langsung. Yang terakhir, kedudukan petani atau on-farm lemah sehingga aktivitas lebih banyak dikuasai oleh pengusaha atau off-farm. Yang kedua yaitu tipe sinergis, pola hubungan yang berbasis pada kekuatan saling membutuhkan dan saling mendukung. Ciri-cirinya yaitu adanya kesadaran antara pelaku yang bersifat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan atau win-win solution. Jaringan hubungan tidak hanya bersifat bisnis, tetapi juga bersifat hubungan teknik dan sosial. Yang terakhir, adanya kesadaran bahwa masing-masing pelaku saling membutuhkan dan memiliki kedudukan yang sama satu sama lain. Peluang adanya kemitraan. Peluang adanya kemitraan memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan skala usaha dan volume pasar. Yang kedua, harga jual produknya yang lebih kompetitif. Yang ketiga, harga sarana produksi yang lebih terjangkau. Yang keempat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin maju. Yang kelima, tersedianya modal investasi. Yang keenam, peningkatan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu terciptanya keunggulan kompetitif secara sinergis. Pola hubungan bisnis kemitraan. Yang pertama yaitu kontak bisnis, yaitu interaksinya bersifat pasif dan tidak mengikat. Tukar-menukar informasi,
pasar, bahan baku, teknologi. Kontrak bisnis. Interaksinya bersifat aktif dan terjadi transaksi dagang antar mitra usaha, yaitu yang berupa adanya perjanjian kontrak bisnis secara eksplisit. Yang ketiga, kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis berupa hubungan bersifat aktif dan terdapat berbagai penanganan manajemen. Meliputi antar mitranya dapat membentuk sebuah usaha atau patungan baru yang disebut dengan joint venture. Dan yang keempat yaitu keterkaitan bisnis. Keterkaitan bisnis berupa antara pelakunya terdapat kebebasan usaha, tetapi saling bersepakat untuk melakukan hubungan subkontrak dalam proses produksi, yang mana besarnya dalam membiayai pelatihan, pengendalian mutu, percobaan produksi, promosi, dan sebagainya. Adapun pola kemitraan usaha, yang pertama yaitu pola inti plasma. Pola inti plasma yaitu kemitraan antara perusahaan sebagai inti dengan petani atau kelompok petani sebagai plasmanya melalui sistem pembinaan, pengelolaan, dan pengelola. Perusahaan menyediakan lahan, saprodi atau alat-alat pertanian, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan memasarkan produk pertanian tersebut. Adapun kelebihan dari pola inti plasma yang pertama yaitu terciptanya saling ketergantungan dan saling menghubungkan. Yang poin B, terciptanya peningkatan usaha atau skala usaha. Poin C, dapat mendorong perkembangan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Tetapi pola ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu yang A, baik inti ataupun plasma kurang memahami hak dan kewajibannya. Yang poin B, belum adanya pihak ketiga sebagai arbitrator atau penengah apabila terjadi penyimpangan kontrak kerja. Yang kedua yaitu pola subkontrak. Pola subkontrak yaitu kemitraan antara perusahaan mitra dan kelompok usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Berupa terjadi alih teknologi atau pemindahan kekuasaan teknologi, modal, dan keterampilan, serta jaminan pasar. Yang ketiga yaitu pola dagang umum. Pola dagang umum berupa kemitraan dalam pemasaran hasil produksi, yaitu kelompok tani atau koperasi dengan swalayan. Yang keempat yaitu pola keagenan. Pola keagenan adalah seperti halnya perusahaan besar yang menyediakan produk dan memberi hak pada perusahaan kecil untuk memasarkan produk tersebut dengan memperoleh fee atau keuntungan. Yang kelima yaitu pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Pola kemitraan ini berupa kemitraan antar kelompok sebagai mitra penyedia lahan, sarana, tenaga kerja, dan perusahaan mitra sebagai penyedia modal, biaya, manajemen, pengadaan saprodi atau alat-alat pertanian, dan pengolahan hasil, serta penjamin pasar. Dan yang terakhir yaitu waralaba. Waralaba yaitu pemberian hak lisensi, merek dagang, bantuan manajemen dari perusahaan mitra kepada kelompok mitra atau kepada petani maupun ke kelompok tani. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.